Halo guys, selamat datang di YouTube gue Amjad Ali. Di video pertama di YouTube gue ini gue menceritakan storytelling tentang touring Ghost to Solo dan Jogja, atau yang orang biasa sebut adalah Jogja. Dan gue mau memberitahu ini adalah tentang video tugas matkul penulisan kreatif kelas I, dan gue sendiri Amjad Ali dengan nomornya 2019/148. Lanjut ke storytelling. Jadi suatu ketika gue lagi nongkrong di bengkel, tiba-tiba ada sepuh yang lagi nongkrong juga, namanya Bang Ibon. Di saat itu gue bersama temen gue ini diajakin sama dia, ada acara diajakin sama dia, dan dia ngomong ada acara tuh Solo, MAC Solo ngadain acara anniversary MAC yang ke-25 tahun. Oh ya, by the way, MAC Solo itu adalah klub motor, yaitu singkatan dari Motor Anti Club Solo, dan MAC itu adalah Motor Anti Club Indonesia. Jadi Motor Anti Club Solo itu digaungi oleh Motor Anti Club Indonesia. Terus temen gue nyaut, boleh tuh bang, kapan emang? Dan dia nyaut, dan Bang Gibon bilang tanggal 29 Juli nanti. Oh iya, by the way, gue ini jalan touringnya sebelum corona ya, sebelum ada pandemi saat itu di tahun 2019. Udah gak pakai mikir, gue sama temen gue langsung jawab, gas bang. Dengan persiapan yang mendadak, gue sama teman gue siap-siap buat gas touring ke sana. Pada tanggal 27 Juli, gue memutuskan berangkat bersama teman gue. Saat itu gue tikum, yaitu titik kumpul di POM MT Haryono, Tebet, dan berangkat dari POM MT Haryono, Tebet juga. Setelah isi bensin, terus kita berdoa, akhirnya kita memulai touring ini. Di MT Haryono tuh sekitar jam 5 sore, jam-jam orang pulang kantor. Dari pas jalan tuh lancar, melewati Kalimalang, tiba di Bekasi. Tiba-tiba di Bekasi, setibanya di Bekasi sudah macet total. Itu macet total. Disitu gue jalan pelan banget, kadang juga gue jalan, kadang juga nggak jalan, saking macetnya mungkin. Nah ini tips buat kalian, mungkin buat kalian ini dijadiin pelajaran. Kalau mau touring itu lewat jalur Bekasi itu lebih baiknya menghindari jam-jam pergi kantor dan pulang kantor, karena di jam-jam itu jalanan macet parah. Terus lanjut, setelah melewati kemacetan di Bekasi, gue lewat Karawang. Di situ gue istirahat dulu, biasalah ngerokok dulu. Setelah dari situ gue lanjut gas lagi, terus sampai Cirebon. Setelah sampai Cirebon, di situ jam 1 malam. Gue sama temen gue sampai lupa buat makan malam, saking kasihkannya ngegas. Akhirnya gue memutuskan untuk mencari tempat makan. Gue saat itu nemuin tukang nasi goreng. Akhirnya gue makan lah di situ, dan ada kejadian aneh sekaligus unik dan horor sih menurut gue. Saat itu di tas motor gue yang samping kanan, nih fotonya, gue naro minuman. Di saat sebelum itu masih ada sepertiga, dan pas gue minum, tiba-tiba airnya, minumannya sisa beberapa tetes. Aneh banget sih menurut gue. Terus akhirnya lanjut perjalanan ini, gue meninggalkan kota Cirebon. Tiba-tiba di tengah perjalanan, temen gue yang pakai copot minggir ke pinggir jalan, dan gue menanyakan kenapa. Tiba-tiba ternyata tangkinya patah. Yang namanya di jalan itu musibah tidak bisa kita duga, kadang datang. Kita sih berharap tidak ada musibah, tapi ya udah ada musibah, kita harus hadapi itu. Dengan inisiatif gue ke pinggir jalan. Di pinggir jalan itu gue menelusuri, gue cari barang-barang yang bisa gue pakai. Akhirnya gue menemukan karet ban dalam, dan
alhamdulillahnya tuh karet bandalannya tuh udah dipotong gitu, dipanjang, jadi tinggal kita pakai aja. Akhirnya gue ngakalin sama temen gue ikat, dan akhirnya kita lanjut jalan lagi sampai di sedikit lagi. Akhirnya kita lanjut sampai di dikit lagi dekat-dekat kota Solo. Gue udah ngantuk parah, dan akhirnya gue memaksakan perjalanan ini dengan keadaan ngantuk. Setibanya di jalan, karena gue memaksakan kehendak untuk meneruskan, dan musibah pun datang lagi, yaitu adalah gue jatuh menabrak motor di depan gue. Saat itu gue udah ngantuk pak. Saat itu gue tertidur di jalan dan gue menabrak ban belakang motor orang. Saat gue menabrak tuh, jadinya seperti ini ya, gue deskripsikan. Gue menabrak saat ban belakang motor ini orangnya, ini gue menabrak dan gue keseret ke kiri, dan terus kurang lebih sejauh 5 meter karena jalanan itu turunan, dan gue terjatuh, motor gue terseret, dan gue sempat panik. Di saat itu tangki gue ngeluarin bensin, gue kira tangki gue bocor. Akhirnya setelah didirin sama orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang ngebantu di jalan, terus akhirnya gue cek dong. Gue cek, ternyata alhamdulillahnya tangki gue nggak bocor, cuma lecet dalam aja, dan spion gue pengok, stang gue pengok, sedikit pengok, dan lampu sen gue pecah. Terus akhirnya orang yang gue tabrak pun nyamperin gue, karena dia merasa tidak ada kerugian. Dia bilang, mas nggak usah, dia merasa tidak ada kerugian, jadi dia ngerasa gue gak perlu ganti rugi. Alhamdulillahnya di situ. Terus akhirnya lanjut cerita, sampailah di kota Solo. Sampai di kota Solo gue langsung check in ke hotel dan merenggangkan badan, ngerebahin badan. Habis ngerebahin badan, gue beres-beres. Habis itu gue lanjut keluar sama temen gue nyari makanan di sekitar hotel lah. Setelah nyari makan di sekitar hotel, gue balik lagi ke hotel dan gue istirahat dan balas dendam buat tidur. Karena gue udah nyetir motor baru 11 jam, kayak worth it untuk balas dendam buat tidur. Singkat cerita, pagi-pagi bangun pagi, cari sarapan, balik lagi ke hotel, santai-santai. Tiba-tiba udah jam 3 dan kita langsung prepare, mandi segala macem, dan langsung gas ke acaranya di Benteng Kastenburg di kota Solo. Dan acara jamborenya itu jam 4 sore. Kita buru-buru, untung dekat ya hotelnya. Setelah dari situ kita langsung gas. Sampai di sana kita ingin mengikuti jambore itu, mengitari kota Solo. Musibah pun datang lagi. Tiba-tiba motor temen gue mati. Tiba-tiba motor mati. Malah trouble. Tiba-tiba ada orang datang ngebantuin. Ya inilah enaknya main motor tua. Sesama penghobi biasanya ada aja yang datang buat ngebantuin, seperti Vespa aja, selayaknya Vespa aja. Setelah ngebantuin, ternyata busi motor gue udah hitam, jadi harus diganti. Akhirnya teman gue beli busi dan akhirnya nyala. Motornya masuk ke dalam acaranya. Di dalam kita tuh udah kayak surga mungkin ya bagi anak-anak motor, karena di situ banyak sekali motor-motor tua yang nggak biasa kita temuin di jalan, seperti BSA, banyak deh, BSA, Triumph, Harley, dan masih banyak lagi di sana. Dan salah satu motor yang menarik perhatian gue adalah
motor bekas penjajah saat itu. Motor ini ditemuin di sungai. Saat itu motor ini ditemuin di sungai dan karat-karat di mana-mana, dan karat-karat itu masih dipertahankan sampai sekarang. Bayangkan gimana tuh cara mempertahankan karat tuh. Dan akhirnya kita muter-muter lagi, lihat-lihat motor, dengar band musik band rock di sana. Terus akhirnya tibanya sore hari kita ketemu dengan Bang Gibon yang ngomporin untuk touring ini. Terus akhirnya kita ngobrol lah sama Bang Gibon tentang perjalanan ini. Singkat cerita, kita balik ke hotel sekitar jam 8 malam. Setelah itu kita langsung berberes-beres barang. Habis beres-beres barang, kita langsung gas ke Jogja. Dan dalam perjalanan dari Solo ke Jogja ini lumayan cepat ya. Kita menempuh waktu 1,5 jam kurang lebih. Biasanya sih dari Google Maps tuh perkiraan waktu tuh bisa 2 jam lebih, karena kita agak bandel ya, namanya juga anak muda, bawaannya pengen ngebut-ngebut aja. Jadi sampailah 1,5 jam. Sesampainya di Jogja, kita disambut oleh kawan lama temen gue. Kita diajak muter-muter keliling Malioboro, kemana-mana pokoknya deh, ke daerah-daerah Jogja yang terkenal, dan nongkrong-nongkrong di angkringan. Lagi kita tidur di rumah kawan lama teman gue, tidur, bangun pagi kita diajak ke Parangtritis untuk menonton menonton para layang saat itu sambil menikmati sunrise di pantai dan mencari sarapan. Setelah kita menonton Parangtritis, lihat sunrise, sarapan, sekitar jam 9 pagi kita udah meninggalkan kota Jogja dan pulang ke Jakarta. Cukup sekian cerita dari gue tentang storytelling ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Amjad Ali, cabut.